Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fatuli Suaryanto dengan NIM 11 2022 14502. Di sini saya ingin presentasikan untuk proyek akhir machine learning dengan judul klasifikasi peluncuran roket menggunakan metode logistic regression. Untuk data saya mendapatkan dari Kaggle dengan judul Space Mission Launch. Dalam data tersebut terdapat organization, location, date, detail, rocket status, price, dan mission status. Untuk yang pertama adalah import pandas, yaitu library untuk manipulasi dan analisis data. Lalu train test split, fungsi dari scalar model selection untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Lalu one hot encoder, standard scalar, column transformer untuk processing data sebelum dilatih menjadi model. Lalu pipeline untuk menggabungkan beberapa langkah processing dan model menjadi satu. Logistic regression adalah algoritma klasifikasi logistik untuk prediksi kelas target. Lalu classification report, accuracy score, dan confusion metric untuk evaluasi performa model. Langkah pertama adalah membaca dataset. Membaca dataset dari file CSV mission launch.csv menjadi data frame dengan nama data. Lalu data mission status .value counts untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kolom mission status untuk melihat distribusi kelas target. Dan data head untuk menampilkan 5 baris pertama dari data untuk memastikan data terbaca dengan benar. Langkah kedua adalah memproses data, yaitu yang pertama mengkonversi price menjadi nilai numerik dan dipenuhi nilai kosong dengan median. Lalu mengonversi tanggal menjadi datetime dan baris yang memiliki nilai date akan hilang dan dihapus. Lalu memilih target variable untuk variable X ada price, local status, location, dan organization, dan Y mission status saja. Langkah tiga adalah preprocessing menggunakan kolom transformer. Kolom transformer digunakan untuk mengaplikasikan transformasi yang berbeda pada kolom-kolom data. Menggunakan one hot encoder untuk kolom categorical rocket status, location, dan organization dengan penanganan nilai yang tidak dikenal atau ignore. Dan 6 atau menggunakan standard scalar untuk menormalisasikan kolom price. Langkah keempat adalah membagi data menjadi training set dan testing set. Data diuji sebesar 20%. Random state 42 digunakan untuk pengecekan yang sama setiap kali menjalankan kode, dan stratify sama dengan Y digunakan untuk memastikan distribusi kelas yang seimbang untuk kedua set. Lalu langkah kelima adalah membuat pipeline yang menggabungkan proses processing dan model klasifikasi. Preprocessor adalah langkah pertama dalam pipeline untuk preprocessing menggunakan kolom transformer, dan classifier adalah langkah kedua dalam pipeline untuk model klasifikasi logistic regression. Menggunakan solver Saga untuk penanganan data yang besar, max iter 1000 untuk jumlah iterasi maksimum, dan multi-class OVR untuk klasifikasi multi-class dengan skema one versus rest. Langkah keenam adalah melatih model menggunakan data latih X-train dan Y-train dengan memanggil metode .fit pada objek model. Lalu langkah ketujuh adalah evaluasi model.
Yang pertama adalah memprediksi test set menggunakan data uji X-test dengan metode predik dari objek model. Lalu menghitung akurasi prediksi dengan membandingkan nilai prediksi Y underline pred dengan nilai sebenarnya atau Y-test. Lalu kalkulasikan classification report dengan zero division set untuk mengendalikan matriks yang tidak terdefinisi. Itu menghasilkan laporan klasifikasi yang meliputi precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas dengan menangani pembagian nol atau zero division sama dengan satu. Lalu menampilkan confusion matrix, yaitu menghitung confusion matrix untuk mengevaluasi performa model. Visualisasi matrix Visualisasi confusion matrix menggunakan Sequorn untuk memperjelas hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya. Untuk predicted sukses dan true sukses adalah hasil paling banyak. Lalu hasil dicetak menampilkan akurasi dan classification report. Untuk akurasi 91%. Lalu dalam classification report, failure pada precision 60%, pada recall 5%, pada advanced score 9%. Lalu partial failure pada precision 100%, pada recall 0%, dan advanced score 0%. Untuk sukses pada precision 91%, recall 100%, dan advanced score 95%. Akurasi 91. Lalu yang terakhir adalah langkah maaf, additional debug information, yaitu menampilkan cek prediksi dan cek true values untuk perbandingan. Lalu langkah ke-8 adalah tes model dengan inputan baru. Pada data frame price di input 50 juta, roket status aktif, location gap, kernel, organization space X. Hasilnya sukses. Space X nomor 8, organization space X, location cave kernel, lalu roket status aktif, dan price 50 juta sesuai aktif. Sekarang kita coba ganti dengan nilai yang lain. Hasil juga sukses. Kita coba dengan data yang lain. Status sukses.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.